Mata jenazah ini tiba-tiba melotot ketika sedang dimandikan. Awalnya seorang gadis bernama Lela ikut ibunya memandikan jenazah sekaligus belajar. Pertama-tama mereka membuka kain penutup jenazah itu. Melihat wajah jenazah yang terluka, Lela hampir menyerah. Namun ibunya berusaha untuk menenangkan. Mereka lalu lanjut memandikan jenazah, mulai membasuh dari bagian kepala lalu ke sekujur tubuhnya. Setelah itu mereka membalikkan tubuh jenazah. Tampak punggung jenazah itu penuh dengan luka. Saat Lela bertanya itu kenapa, si ibu langsung menyuruhnya untuk diam. Ibu berpesan saat memandikan jenazah jangan banyak bicara. Lalu ketika mereka membersihkan luka jenazah itu, tiba-tiba mata jenazah itu terbuka. Suatu hari dalam sebuah acara, Bu Siti tiba-tiba melihat gelagat aneh. Bu Ida si pemilik acara itu. Bu Siti lalu mengikuti Bu Ida masuk ke dalam rumahnya, seperti ada sesuatu yang disembunyikan oleh Bu Ida. Begitu acara selesai, sebagian warga berpamitan untuk pulang dan tinggallah Bu Siti. Ketika Bu Siti ingin berpamitan, wajah Bu Ida terlihat sedih. Ia lantas memeluk Bu Siti. Mereka berdua berteman sejak kecil. Kemudian pada malam harinya, ketika Bu Siti sedang sholat, tiba-tiba ia mendengar suara dari jendela yang mengganggu konsentrasinya. Bu Siti mengabaikan itu, tapi suara itu terus mengganggu. Ia kemudian menunda sholat lalu pergi untuk memeriksa jendela, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Bu Siti kembali untuk melanjutkan sholat. Meskipun suara itu terus muncul, Bu Siti mengabaikannya. Ia mulai melaksanakan sholat. Lalu pada saat rukuk pertama, ada sesuatu yang muncul di belakangnya. Lalu makhluk apakah itu? Ketika sedang melaksanakan sholat, ada sesosok wanita yang mengikuti sholatnya. Suara itu mengacau konsentrasi Bu Siti, tetapi ia tetap melanjutkan sholat dan makhluk itu terus mengikutinya. Saat selesai sholat, ada tangan yang menepuk pundak Bu Siti. Ternyata itu adalah Lela. Ia hendak berpamitan kepada ibunya, pergi berlatih merias wajah. Namun Bu Siti tidak menghiraukannya, sebab Bu Siti ingin anaknya menjadi penerus untuk memandikan jenazah di desa itu. Lela kemudian mengurungkan niatnya. Lalu di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba Lela menjatuhkan gelas dan berantakan. Selain itu, makanan di atas meja basi dan berbelatung. Bu Siti kemudian berpesan agar Lela mengunci semua pintu dan jangan keluar sampai adiknya pulang. Sementara itu Bu Siti pergi tanpa berkata ingin kemana. Ternyata Bu Siti ini pergi ke rumah Bu Ida, di mana saat itu rumah Bu Ida sangatlah ramai. Ternyata mereka semua menemukan Bu Ida sudah meninggal dunia. Tampak darah segar masih menetes. Tubuh Bu Ida tergeletak bersimbah darah. Bu Siti berkata akan membereskan sendiri jenazah itu. Sementara Lela yang tertidur di rumah tiba-tiba mendengar suara berisik di atas plafon. Setelah ia mengamati plafon itu mendadak jebol sendiri, seperti ada benda besar yang jatuh. Tak lama kemudian adiknya Arif pun pulang. Melihat rumahnya bocor, Arif bergegas memperbaiki genteng yang bocor. Tak lama kemudian Arif melihat ibunya pulang. Tubuhnya lemas lalu terjatuh di depan pintu. Suhu tubuh Bu Siti panas tinggi. Dalam kondisi demam, Bu Siti menguatkan dirinya untuk membakar semua benda-benda yang digunakan untuk memandikan jenazah Bu Ida. Bu Siti selalu menyuruh Lela diam dan jangan banyak bicara. Ia hanya berpesan harus membakar semua benda-benda yang digunakan usai memandikan jenazah. Lela menyuruh Bu Siti untuk beristirahat. Saat Bu Siti melintas di depan cermin, ia terkejut melihat bayangan aneh. Bayangan itu menyerupai sosok Bu Ida. Apa yang terjadi selanjutnya? Seorang wanita meninggal dunia mengenaskan setelah ditemukan sebuah lubang di atap rumahnya. Sebelumnya Bu Siti tidur lelap bersama anaknya. Lalu tiba-tiba ada bayangan hitam besar dan mengerikan mendekat ke tempat tidur mereka. Lalu Bu Siti kemudian seperti dicekik. Keesokan paginya saat Lela terbangun, ia melihat ibunya sudah menjadi jenazah dengan berlumuran darah. Lela dan adiknya Arif sangat terpukul mengetahui kematian ibunya. Hari hampir siang, ibu-ibu mengingatkan jenazah Bu Siti belum dimandikan. Mereka menyuruh Lela untuk segera memandikan jenazah ibunya sendiri. Lela pun bertekad melakukan itu. Ia kemudian masuk ke ruang pemandian. Usai membaca doa, Lela membuka kain penutup wajah ibunya, lalu mulai memandikan, membasuh bagian kepala hingga sekujur tubuh. Lela terkejut ketika mata jenazah ibunya terbelalak. Lela kemudian menguatkan dirinya untuk menutup kembali mata ibunya sambil menangis. Lela membaca doa terlebih dahulu seperti yang selalu diajarkan
diajarkan oleh ibunya, Lela berhasil melakukan semuanya. Namun rasa takut hampir membuatnya menyerah. Tiba-tiba muncul sesosok ibu di sampingnya yang kemudian mengajari perlahan-lahan untuk memandikan jenazah di hadapannya. Ketika membersihkan bagian kepala, Lela menemukan besi di dalam mulut ibunya. Ia kemudian mengambil besi itu dengan tangan yang gemetar. Setelah pemakaman selesai dilaksanakan, Lela tertidur sebelum sempat membersihkan darah ibunya. Lalu datanglah para ibu-ibu memberikan uang takziah. Tanpa sengaja para ibu-ibu itu melihat kain bantal yang penuh dengan darah. Mereka pun bertanya apa penyebab kematian Bu Siti. Lela lalu mengusir mereka dan menutup pintu, dan barulah membereskan kain-kain itu. Para ibu-ibu itu kemudian bergosip bahwa kematian Bu Ida dan Bu Siti tidak wajar, seperti terkena santet. Kemudian pada malam takziah, di samping seorang wanita ada tangan misterius yang mengambil buku Yasin. Saat wanita ini menoleh, di sampingnya tak ada orang. Apa yang terjadi selanjutnya? Wanita ini bisa melihat tanda kematian. Malam itu ketika sedang tahlil bersama di sebuah masjid, gadis bernama Lela ini melihat banyak sosok wanita yang sudah meninggal di depannya. Lalu ada salah satu sosok wanita yang mirip seperti Bu Ana. Tak lama setelah pulang dari tahlil itu, marbot masjid mengumumkan bahwa Bu Ana meninggal dunia. Sebelumnya ada segumpal awan putih yang jatuh di atap rumah Bu Ana. Kala itu ia sedang bercerita dengan putranya. Tiba-tiba Bu Ana melihat sosok bayangan dari dalam kamar. Saat Bu Ana memeriksa ruangan itu, ia diserang oleh makhluk tak kasat mata. Saat Bu Ana memeriksa ruangan itu, ia diserang oleh makhluk tak kasat mata. Anak ini berlari mendengar suara teriakan ibunya yang ternyata sudah tidak bernyawa. Lela pun datang ke rumah Bimo untuk memandikan jenazah Bu Ana. Perlahan ia mulai memeriksa jenazah itu. Tiba-tiba tangan Bu Ana bergerak. Lela yang ketakutan kemudian membaca doa, lalu mengembalikan tangan itu. Lela mulai membuka kain penutup jenazah Bu Ana. Ia langsung memeriksa bagian mulutnya. Lela khawatir ada besi di dalam rongga mulut Bu Ana, seperti saat kematian ibunya. Tetapi Lela tidak menemukan besi itu. Lela mulai membasuh jenazah itu. Tapi tiba-tiba jenazah Bu Ana terduduk, lalu menepuk beberapa kali bagian perutnya. Ketika dimandikan, jenazah ini bangkit. Tiba-tiba ia terduduk, lalu menepuk beberapa kali di bagian perutnya. Lela memberanikan diri untuk memeriksa perut jenazah itu. Dengan rasa takut, Lela membuka kain di bagian perut. Lela melihat ada besi panjang yang menancap. Lela mengumpulkan keberaniannya untuk menarik besi itu. Begitu berhasil mengeluarkan besi itu, Lela kembali merebahkan tubuh jenazah Bu Ana. Tampak mata jenazah itu melotot. Meskipun berkali-kali diusap dan juga dibacakan doa, namun mata jenazah Bu Ana tak mau terpejam. Namun Lela tak mau menyerah dan terus mencobanya berkali-kali. Sampai akhirnya jenazah Bu Ana merangkul Lela dan berteriak meminta tolong. Namun Lela tak mau menyerah dan terus mencobanya berkali-kali. Sampai akhirnya jenazah Bu Ana merangkul Lela dan berteriak meminta tolong. Usai dimandikan, jenazah Bu Ana dimakamkan malam itu juga. Keesokan paginya Lela melihat atap rumah Bu Ana berlubang, persis seperti saat ibunya meninggal. Seorang wanita kemudian menghampiri Lela dan mengatakan bahwa kematian ibu-ibu di desa itu sangatlah aneh, seperti kena sarangan santet. Untuk membuktikan ucapan itu, malam harinya Lela nekat pergi ke pemakaman seorang diri. Ia mencari makam Bu Ida. Ia kemudian membongkarnya. Lela penasaran apakah di dalam tubuh jenazah Bu Ida juga terdapat besi yang sama seperti jenazah ibunya dan Bu Ana. Sebab saat memandikan jenazah Bu Ida, Lela tidak ikut dan hanya ibunya sendiri. Seorang wanita nekat membongkar sebuah makam. Lalu saat memeriksa jenazah itu, wanita ini menemukan besi menancap pada kemaluan jenazah. Lela lantas mencabut besi itu. Tiba-tiba muncul banyak sekali jenazah di belakangnya. Jenazah itu terus mendekat, mengelilingi tubuh Lela. Lela yang ketakutan berusaha keluar dari galian makam itu. Setelah berjuang, akhirnya ia pun berhasil keluar dari galian makam, lalu pulang ke rumah. Keesokan paginya Arif terkejut melihat lantai rumah yang sangat kotor. Ia menemukan cangkul di bawah tempat tidur kakaknya. Tak lama kemudian Lela pulang. Ia menemukan cangkul di bawah tempat tidur kakaknya.
Tak lama kemudian Lela pulang. Ketika Arif bertanya, Lela mengakui bahwa ia telah membongkar makam Bu Ida. Lela berusaha menjelaskan tentang kematian ibunya yang tak wajar. Percakapan mereka pun didengar oleh seorang tetangga. Tetangganya pun kemudian bergosip tentang kiriman santet yang meneror ibu-ibu di desa mereka. Kampung itu pun menjadi ramai. Malam harinya ketika Lela mendatangi ibu itu, ternyata ibu itu sedang kerasukan. Ada banyak sosok arwah yang merasukinya. Mereka mengatakan tentang seorang wanita bernama Bu Nur yang merebut suami-suami mereka. Mereka pun meminta tolong kepada Lela agar menghentikan semua itu. Sosok wanita ini lalu menyerang Lela. Beruntungnya Lela berhasil menyelamatkan diri. Saat hendak dimakamkan, jenazah di dalam keranda ini tiba-tiba hidup kembali. Pada suatu malam, segumpal awan putih turun di rumah seseorang. Lalu muncul bayangan hitam, mencekik gadis ini hingga membuatnya terluka parah, lalu meninggal dunia. Keesokan harinya, jenazah Lela dimandikan oleh para warga, lalu bersiap untuk dimakamkan. Ketika warga membawa kerandanya menuju makam, jenazah Lela tiba-tiba terbangun, lalu berteriak meminta tolong. Ternyata semua yang dialami oleh Lela hanyalah sebuah mimpi buruk. Lela kemudian mendapatkan petunjuk dari dalam lantai rumah kontrakannya. Awalnya Lela curiga saat lantai itu dibongkar. Lela menemukan sejumlah foto para ibu-ibu yang meninggal di desa itu. Lalu ada satu foto lagi yang ketika dibalik itu adalah foto seorang gadis bersama dengan ibunya. Lela tahu siapa pelaku dibalik semua itu. Malam itu juga Lela mendapat lagi kabar kematian seorang ibu yang bernama Tuti. Lela langsung mengurus jenazah Bu Tuti yang tampak berlumuran darah. Saat Lela memeriksa jenazah Bu Tuti, ia melihat bagian besi tertancap di matanya. Lalu Lela pun terkejut melihat jenazah Bu Tuti bergerak. Saat dimandikan, jenazah ini bergerak, lalu tampak seperti kawan menjalar di sepanjang tangannya. Lalu besi itu keluar melalui mulut. Lela menarik besi itu sekuat tenaga hingga berhasil mengeluarkannya. Lalu muncul beberapa arwah lain yang menyuruh Lela untuk diam. Tak lama kemudian datang seorang polisi dan warga membuka paksa tempat pemandian jenazah. Mereka mendapati Lela pingsan, lalu membangunkannya. Polisi akan membawa jasad Bu Tuti ke rumah sakit untuk diautopsi. Tetapi Lela menghalangi karena sudah tahu siapa pelakunya. Lela langsung menunjuk kepada seorang gadis yang bernama Rika. Tapi semua orang justru menganggap Lela sudah gila. Terlebih lagi saat Rika bersikap manis di hadapan Lela. Tanpa disangka, semua ibu-ibu di tempat itu mengalami kerasukan massal. Setelah jasad Bu Tuti dibawa oleh polisi, semua ibu-ibu menghampiri Lela dan percaya Rika adalah pelakunya. Mereka semua lalu mendatangi kontrakan Rika. Seketika suasana kembali ke masa lalu. Saat Rika masih kecil, ibunya dituduh seorang pelakor karena melahirkan Rika tanpa ayah, lalu menggoda suami-suami mereka. Ibunya Rika bernama Bu Nur dipukuli dengan sadis oleh seluruh ibu-ibu hingga meninggal dunia. Dituduh sebagai pelakor, seorang wanita dikeroyok oleh emak-emak hingga meninggal dunia. Ketika anaknya dewasa, kembali ke kampung untuk menuntut balas. Ia menyantet para ibu-ibu yang telah membunuh ibunya. Tapi akhirnya semua diketahui. Anak itu pun menerima perlakuan yang sama, dipukuli oleh emak-emak di kampung, sampai akhirnya gadis itu terluka parah. Lela saat itu mendapatkan bisikan dari arwah ibunya agar menghentikan semua itu, karena Rika tak sepenuhnya bersalah. Ia hanya membela ibunya. Lela berlari di tengah kerumunan emak-emak dan Lela ikut dipukuli. Arif yang melihat itu ingin menyelamatkan kakaknya, tapi yang terjadi, Arif terkena pukulan keras dan terluka parah sampai akhirnya meninggal dunia. Begitu juga Rika sudah tidak bernapas. Melihat mereka berdua sudah tidak bernyawa, para emak-emak itu kabur begitu saja tanpa rasa bersalah meninggalkan mereka. Di akhir cerita, Lela hidup seorang diri di kampung itu dan meneruskan profesi ibunya menjadi seorang pemandi jenazah. Dengan kelebihan yang dimilikinya, bisa melihat benda gaib serta susuk di tubuh jenazah. Dan film pun selesai. Sampai ketemu di film seru lainnya.